The final score is Indonesia 1, Bahrain 0. Yes, alhamdulillah. Di tengah euforia timnas Indonesia menang lawan Bahrain di GBK dengan skor 1-0. Kabar gembira datang tiba-tiba. Yes, alhamdulillah. Di tengah euforia timnas Indonesia menang lawan Bahrain di GBK dengan skor 1-0. Kabar gembira datang tiba-tiba. Tak usah repot-repot kalahkan Cina dan Jepang. Skuad Garuda bisa lolos otomatis ke Piala Dunia lewat jalur khusus dari FIFA. Begini hitung-hitungan sebenarnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum ke berita utama ini, ada baiknya kita simak berita kurang mengenakan yang datang dari pundit sepak bola asing. Semua langsung terkejut. Baru-baru ini, pundit Belanda sindir timnas Indonesia, sebut tak layak ke Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola asal Belanda, Kees Kwakman, melontarkan kritik tajam terhadap timnas Indonesia yang menurutnya belum memiliki kualitas untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Indonesia sangat tidak layak ke Piala Dunia. Bikin pamor Piala Dunia turun. Komentar itu disampaikan dalam podcast Voetbal Praat usai menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret. Kwakman menilai permainan skuad Garuda masih jauh dari standar turnamen sebesar Piala Dunia. Saya tidak begitu menikmati pertandingan itu. Saya tentu berharap yang terbaik untuk para pemain, dan jika mereka berhasil lolos, itu luar biasa, ujar Kwakman. Namun, ia menyindir performa Indonesia dalam laga tersebut. Tapi jujur saja, jika Anda menonton pertandingan ini, Anda mungkin lebih memilih berkumpul dan mendengarkan musik dengan keluarga. Ini bukan level Piala Dunia, tambahnya, dikutip dari Voetbal Premier. Kwakman juga menyoroti keputusan FIFA yang memperbanyak jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim mulai 2026. Menurutnya, hal ini berpotensi membuat turnamen menjadi kurang menarik karena lebih banyak tim dengan kualitas di bawah standar lolos ke putaran final. Negara seperti Selandia Baru hanya perlu mengalahkan tim-tim seperti Fiji dan Samoa untuk lolos ke Piala Dunia. Keistimewaan turnamen ini adalah tidak semua negara bisa berpartisipasi, kata mantan pemain NAC Breda dan FC Groningen itu. Kwakman juga mengomentari kondisi fisik pemain Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain. Banyak yang mengalami kram dan tergeletak di lapangan. Tidak ada kecepatan dalam permainan. Dengan bertambahnya jumlah peserta, kita akan melihat lebih banyak tim seperti Indonesia, ucapnya. Dan itu sangat membosankan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan pengamat sepak bola asal Belanda tersebut, yang menganggap permainan skuad Garuda tidak layak di panggung besar sekelas Piala Dunia? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun memberikan kritik tajam, Kwakman menegaskan bahwa ia tetap menghormati perjuangan timnas Indonesia dan negara lain yang berusaha lolos ke Piala Dunia. Saya tidak ingin berdebat dengan siapapun. Tapi jika nanti ada pertandingan antara pemain seperti Ula Romeni melawan Sudan, mungkin saya lebih memilih bekerja, pungkasnya. Lebih lanjut, kritik yang disampaikan Kees Kwakman terhadap timnas Indonesia mencerminkan pandangan skeptis dari sebagian pihak di Eropa terhadap negara-negara yang jarang tampil di Piala Dunia.
Pendapatnya menyoroti standar permainan dan bagaimana perluasan jumlah peserta bisa mengurangi eksklusivitas turnamen. Di satu sisi, masuk akal jika ada yang merasa Piala Dunia akan kehilangan daya tariknya jika terlalu banyak tim dengan kualitas di bawah standar. Namun, sepak bola bukan sekadar soal siapa yang terbaik, tapi juga tentang perkembangan dan kesempatan bagi negara-negara yang sedang membangun fondasi sepak bola mereka. Komentarnya tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain terkesan meremehkan, tapi juga bisa dijadikan bahan refleksi bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang. Kritik seperti ini bisa menjadi motivasi agar Indonesia tak hanya sekadar lolos, tapi juga mampu bersaing dengan tim-tim besar. Selain itu, perluasan peserta Piala Dunia justru membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk merasakan pengalaman bermain di level tertinggi. Hal ini bisa mempercepat perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Timnas Indonesia bersiap hadapi tantangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin dekat dengan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekuatan skuad yang semakin solid, harapan untuk melangkah lebih jauh tetap terbuka lebar. Namun, lawan-lawan berat dari negara Teluk sudah menanti di babak selanjutnya. Peluang lolos otomatis yang tipis. Secara matematis, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan melewati putaran ketiga. Namun, persaingan ketat membuat peluang itu lebih besar berada di tangan Australia, yang menjadi pesaing utama bersama Jepang. Dengan 2 laga tersisa pada bulan Juni mendatang, tim Garuda akan menjamu Cina dan bertandang ke Jepang. Jika berhasil mengamankan total 13 poin, peluang untuk melaju ke putaran keempat akan semakin besar. Duel sengit di putaran keempat. Di putaran keempat, tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari putaran ketiga akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup akan berisi 3 tim, dengan semua pertandingan digelar di tempat netral. Berdasarkan klasemen sementara, lawan-lawan yang kemungkinan akan dihadapi timnas Indonesia berasal dari negara-negara Teluk, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, Grup A, Irak dan Oman, Grup B, Arab Saudi, Grup C. Semua tim ini berada dalam peringkat FIFA 100 besar, dengan Qatar berada di posisi tertinggi, peringkat 48, sementara Indonesia masih berada di peringkat 127. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di putaran keempat, tiket ke Piala Dunia 2026 akan langsung dikantongi. Namun, jika hanya menjadi runner-up, tim Garuda harus melalui putaran kelima untuk bertanding dalam laga playoff yang lebih menantang. Sampai saat ini, sudah ada 4 tim yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi, yaitu Jepang, Iran, Selandia Baru, dan Argentina. Mereka akan bergabung dengan 3 tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sehingga masih ada 41 slot yang diperebutkan. Dengan semangat juang tinggi dan strategi matang dari pelatih Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah. Semua mata kini tertuju pada laga-laga krusial di depan. Mampukah Garuda terbang lebih tinggi? Lebih lanjut, timnas Indonesia berada di jalur yang menegangkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang untuk langsung lolos ke putaran ketiga memang masih ada, tetapi tipis, mengingat persaingan ketat dengan tim-tim seperti Australia dan Jepang. Dengan sisa 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, hasil yang diraih akan sangat menentukan langkah selanjutnya. Jika tidak bisa lolos langsung, putaran keempat akan menjadi medan pertempuran yang lebih realistis. Di sana, timnas Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim dari negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, atau Arab Saudi. Semua lawan berada dalam peringkat FIFA yang lebih tinggi, tetapi itu bukan jaminan mereka pasti lebih kuat. Tim Garuda telah membuktikan kemampuannya dengan hasil positif melawan tim-tim yang lebih diunggulkan. Keunggulan utama Indonesia saat ini adalah skuad yang semakin solid dan pelatih berpengalaman seperti Patrick Kluivert. Strategi yang tepat dan mental bertanding yang kuat akan sangat menentukan hasil di lapangan. Jika bisa tampil konsisten dan memanfaatkan momentum, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia, baik melalui putaran keempat maupun jalur playoff. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Faktor seperti kondisi fisik, kesiapan taktik, dan dukungan moral dari supporter juga akan berperan besar. Meski masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, semangat dan optimisme tetap harus dijaga karena timnas Indonesia sudah menunjukkan potensi besar untuk bersaing di level Asia. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang penuh tantangan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sepak bola adalah permainan di mana semangat juang, kerja keras,
dan kepercayaan diri bisa mengalahkan segalanya. Jangan takut menghadapi lawan yang lebih besar. Sejarah sudah membuktikan bahwa tim underdog bisa mengalahkan raksasa jika mereka bermain dengan hati dan strategi yang tepat. Tim Garuda punya semangat yang luar biasa, dukungan supporter yang tiada henti, dan skuad yang terus berkembang. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Teruslah berjuang, bermain dengan penuh kebanggaan, dan tunjukkan bahwa Garuda tak pernah menyerah. Tidak ada yang mustahil selama masih ada tekad dan usaha. Percayalah, mimpi untuk ke Piala Dunia bukan hanya sekadar angan-angan. Itu adalah sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja keras dan keyakinan. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Timnas Indonesia tampil lebih seimbang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa saat menghadapi Timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda sukses meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol dari Ula Romeni. Perubahan taktik yang membuahkan hasil. Pelatih Patrick Kluivert melakukan perubahan strategi dibandingkan saat timnya kalah telak 1-5 dari Australia. Jika sebelumnya Indonesia menggunakan formasi 4-3-3, kali ini Kluivert mengandalkan skema 3-4-2-1 yang terbukti lebih solid dalam menghadapi Bahrain. Keputusan ini didukung dengan kehadiran beberapa pemain yang mampu meningkatkan keseimbangan permainan. Di lini belakang, kombinasi Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jai Itzes tampil kokoh dalam menjaga pertahanan. Sementara itu, sektor tengah menjadi lebih stabil berkat kehadiran Joey Pelupesi. Ia mampu menjaga keseimbangan permainan serta mendukung lini serang yang semakin berbahaya dengan kembalinya Ragnar Oratmangoen. Analisis performa Timnas Indonesia. Analis sepak bola Muhammad Kusnaeni menilai bahwa keseimbangan permainan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas Bahrain. Pelatih Kluivert kali ini lebih berhati-hati dalam menyusun strategi. Meskipun tetap bermain menyerang, Indonesia juga lebih disiplin dalam bertahan. Hal ini terlihat dari transisi yang lebih rapi saat kehilangan bola, ujar Kusnaeni. Keputusan untuk kembali ke formasi 3-4-3 juga dinilai tepat karena lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Dengan formasi ini, Itzes, Ridho, dan Hubner lebih memahami peran mereka dalam menjaga lini pertahanan. Di lini tengah, kehadiran Joey Pelupesi memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan tim. Ia tidak hanya mampu memutus serangan lawan, tetapi juga membantu Tom Haye dalam membangun serangan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan strategi yang semakin matang, skuad Garuda diharapkan bisa terus menunjukkan performa terbaik di laga-laga selanjutnya. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pertandingan melawan Bahrain. Keputusan Patrick Kluivert untuk mengubah strategi terbukti membawa hasil positif, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Di lini belakang, kombinasi Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jai Itzes berhasil tampil lebih solid dibandingkan laga sebelumnya. Mereka tidak hanya mampu meredam serangan lawan tetapi juga lebih disiplin dalam transisi permainan. Hal ini terlihat dari keberhasilan Indonesia menjaga clean sheet dalam pertandingan tersebut. Perubahan formasi menjadi 3-4-3 juga menjadi faktor penting dalam kemenangan ini. Formasi ini lebih sesuai dengan karakter permainan Indonesia, membuat para pemain lebih nyaman dalam menjalankan tugas masing-masing. Dibandingkan saat menghadapi Australia, kali ini timnas lebih terorganisir dan tidak mudah kehilangan bentuk permainan. Di lini tengah, Joey Pelupesi memberikan kontribusi besar. Kemampuannya dalam menjaga ritme permainan, menghentikan serangan lawan, serta membantu membangun serangan menjadikannya salah satu pemain kunci dalam pertandingan ini. Selain itu, kehadiran Ragnar Oratmangoen di lini depan memberikan variasi serangan yang lebih berbahaya. Pergerakannya membuat pertahanan Bahrain kesulitan mengantisipasi, yang akhirnya membuka ruang bagi Ula Romeni untuk mencetak gol kemenangan. Secara keseluruhan, keseimbangan yang lebih baik dalam permainan Indonesia menjadi kunci utama keberhasilan melawan Bahrain. Dengan strategi yang lebih matang dan disiplin yang lebih tinggi, skuad Garuda menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa, dan kemenangan atas Bahrain adalah bukti bahwa kalian semakin matang sebagai sebuah tim. Perjalanan ini belum selesai, dan tantangan yang lebih besar masih menanti. Teruslah percaya pada proses, disiplin dalam latihan, dan bermain dengan hati di setiap pertandingan. Setiap umpan, setiap tackle, dan setiap gol yang kalian ciptakan bukan hanya untuk diri sendiri,
tetapi untuk seluruh bangsa yang mendukung di belakang kalian. Jangan takut pada lawan yang lebih besar, karena semangat dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Tetap fokus, tetap kompak, dan teruslah berjuang demi Garuda di dada. Indonesia bangga dengan kalian. Timnas Indonesia optimis hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 10 Juni 2025, skuad Garuda akan bertandang ke Osaka untuk menghadapi Jepang, tim yang saat ini menduduki puncak klasemen grup. Meski menghadapi lawan yang tangguh, bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tetap optimis bahwa peluang untuk menang masih terbuka. Perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam turnamen ini. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat Grup C dengan raihan 9 poin, terpaut 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Jepang, yang dilatih oleh Haji Memoriyasu, telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 20 poin. Dengan kepastian ini, Jepang mungkin akan melakukan rotasi pemain dalam laga melawan Indonesia. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil positif di laga tandang. Optimisme Kelvin Verdong, segalanya bisa terjadi. Setelah kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kelvin Verdong menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia masih bisa memberikan kejutan saat melawan Jepang. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang di laga tandang, ujar Verdong. Menurutnya, Jepang yang sudah lolos mungkin tidak akan tampil dengan kekuatan penuh, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah dan mencuri poin penting. Namun sebelum laga melawan Jepang, Timnas Indonesia harus lebih dulu menghadapi Cina dalam pertandingan kandang yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025. Verdong menegaskan bahwa timnya harus fokus meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Sekarang kami hanya perlu menang melawan Cina. Itu target utama kami sebelum menghadapi Jepang, tegasnya. Persaingan di Grup C masih terbuka. Dua laga terakhir di Grup C akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia di ajang kualifikasi ini. Meskipun Jepang sudah memastikan tempat di Piala Dunia, persaingan untuk posisi kedua dan peluang lolos ke babak selanjutnya masih berlangsung ketat. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 13 poin, tetapi posisinya belum sepenuhnya aman. Bahrain dan Cina, meskipun tidak bisa lolos langsung, masih memiliki peluang untuk melaju ke putaran keempat. Skenario terbaik bagi Timnas Indonesia adalah memenangkan dua laga tersisa, yakni melawan Cina dan Jepang, sambil berharap hasil pertandingan lain menguntungkan mereka. Dengan begitu, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 baik melalui jalur putaran keempat maupun kelolosan langsung masih terbuka. Dukungan supporter dan harapan untuk Timnas Indonesia. Perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mendapat dukungan penuh dari supporter. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno selalu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda dalam pertandingan kandang. Jika Indonesia mampu mengalahkan Cina pada 5 Juni, maka peluang untuk mencetak kejutan melawan Jepang akan semakin besar. Mental juang dan semangat pantang menyerah menjadi modal utama bagi para pemain untuk menghadapi tantangan berat ini. Akankah Timnas Indonesia mampu menciptakan keajaiban dan mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026? Semua akan ditentukan dalam dua laga terakhir yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini cukup menantang, tetapi peluang masih terbuka. Dengan hanya dua laga tersisa di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka harus tampil maksimal untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni akan menjadi ujian pertama yang harus dimenangkan. 3 poin dari laga ini sangat penting untuk menambah kepercayaan diri sebelum menghadapi Jepang. Kemenangan juga akan memberikan tekanan kepada Australia, yang saat ini berada di posisi kedua grup. Menghadapi Jepang di laga tandang tentu bukan perkara mudah. Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia, tetapi itu tidak berarti mereka akan bermain tanpa motivasi. Jika Jepang melakukan rotasi pemain, Indonesia harus bisa memanfaatkannya dengan strategi yang tepat. Kelvin Verdong menunjukkan optimisme bahwa tim masih bisa mencuri poin, dan semangat seperti ini sangat penting untuk menjaga mental bertanding. Jika para pemain tetap fokus dan disiplin dalam permainan, kejutan bisa saja terjadi. Persaingan di Grup C masih dinamis, dengan beberapa skenario yang memungkinkan Indonesia tetap melaju. Faktor lain seperti hasil pertandingan tim lain juga akan berpengaruh. Meski begitu,
Yang terpenting adalah timnas Indonesia harus bisa mengontrol apa yang ada di tangan mereka sendiri, bermain dengan maksimal dan meraih kemenangan. Dukungan supporter juga akan sangat berarti, terutama dalam laga kandang melawan Cina. Jika tim mendapat dorongan moral dari tribun, performa mereka bisa meningkat. Pada akhirnya, dua pertandingan ini akan menjadi penentu sejauh mana perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka harus tampil tanpa beban, tetapi tetap dengan tekad kuat untuk meraih hasil terbaik. Timnas Indonesia sedang berada di titik krusial dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dua laga terakhir ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Jangan takut menghadapi tantangan. Lawan mungkin lebih kuat di atas kertas, tetapi sepak bola bukan hanya soal statistik. Ini tentang semangat, kerja keras, dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil di lapangan. Saat menghadapi Cina, tunjukkan bahwa kita bermain di kandang sendiri dengan penuh percaya diri. Raih kemenangan, dan jadikan itu pijakan untuk menghadapi Jepang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di lapangan, tetapi jika kita bermain dengan hati, keajaiban bisa terjadi. Ingat, sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menyerah di tengah jalan. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk menciptakan momen besar, sesuatu yang bisa dikenang selamanya. Lihat ke tribun, lihat kejutaan pendukung yang selalu percaya. Mereka ada di belakang kalian, siap bersorak, siap memberikan energi untuk setiap detik perjuangan kalian. Jangan biarkan rasa ragu menguasai. Mainlah dengan kepala dingin, kaki yang cepat, dan hati yang membara. Bertempurlah sampai peluit akhir berbunyi, karena kemenangan tidak hanya milik mereka yang lebih kuat, tetapi juga milik mereka yang tidak pernah menyerah. Ayo, Garuda. Buktikan bahwa Indonesia bisa. Emil Audero bersiap debut, Timnas Indonesia tantang Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, berpeluang menjalani debut saat menghadapi Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025 ini bisa menjadi momentum penting bagi Emil untuk unjuk kemampuan di bawah mistar gawang Garuda. Kesempatan emas Emil Audero. Emil Audero masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk kualifikasi kali ini. Namun, hingga saat ini, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut belum mendapat kesempatan bermain dalam laga resmi bersama Timnas. Dalam dua pertandingan sebelumnya, melawan Australia dan Bahrain, Emil hanya duduk di bangku cadangan, sementara Martin Paes tetap dipercaya mengawal gawang Indonesia. Namun, performa Paes dalam laga melawan Australia menuai kritik setelah kebobolan 5 gol, meskipun ia tetap dipercaya tampil di pertandingan berikutnya melawan Bahrain. Kini, peluang Emil untuk tampil semakin terbuka karena Paes harus absen pada laga melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Menurut regulasi FIFA, akumulasi 2 kartu kuning di babak kualifikasi mengakibatkan pemain harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Siapa Emil Audero? Bagi yang belum familiar, Emil Audero memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, terutama di Serie A Italia. Ia sempat membela Juventus, sebelum akhirnya lebih dikenal saat bermain untuk Sampdoria. Saat ini, ia dipinjamkan ke klub Como 1907, yang juga bermain di kompetisi Italia. Meskipun lahir di Indonesia, Emil lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Italia dan sempat memperkuat timnas Italia U21. Namun, proses naturalisasi yang panjang sejak 2021 akhirnya membuahkan hasil, dan pada 10 Maret 2025, ia resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dukungan Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memberi sinyal bahwa Emil akan mendapatkan kesempatan bermain. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Bahrain, Kluivert sempat menyebut adanya kemungkinan rotasi pemain, termasuk di posisi penjaga gawang. Rotasi selalu menjadi bagian dari strategi tim. Kami ingin memastikan semua pemain siap ketika dibutuhkan, ujar Kluivert dalam wawancara dengan media. Dengan absennya Martin Paes, kesempatan bagi Emil semakin besar untuk membuktikan kualitasnya di bawah mistar Timnas Indonesia. Tantangan melawan Cina. Laga melawan Timnas Cina bukanlah tugas mudah bagi Indonesia. Tim lawan saat ini berada dalam performa yang cukup baik dan memiliki beberapa pemain kunci yang tampil di liga-liga top Asia. Indonesia sendiri masih berjuang untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap poin menjadi sangat penting, terutama setelah kekalahan telak dari Australia di pertandingan sebelumnya. Selain Emil Audero,
Beberapa pemain lain juga diharapkan tampil lebih maksimal dalam laga ini, seperti Ragnar Ortmangoen, Nathan Choyaon, Jai Idzes, dan Ivar Jenner, yang semuanya merupakan pemain naturalisasi dengan pengalaman di kompetisi Eropa. Dukungan supporter dan harapan debut manis. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kehadiran supporter Garuda diharapkan bisa menjadi dorongan semangat bagi para pemain, terutama Emil yang akan menjalani debutnya di hadapan publik Indonesia. Jika Emil mampu tampil apik dan membawa Indonesia meraih kemenangan, ini bisa menjadi langkah besar bagi karirnya bersama timnas. Selain itu, keberhasilannya juga bisa memperkuat persaingan di posisi penjaga gawang, mengingat Indonesia kini memiliki beberapa kiper berkualitas seperti Hernando Ari dan Adilson Maringa yang juga sedang dalam performa baik. Apakah Emil Audero akan menjalani debut yang gemilang? Jawabannya akan terungkap dalam laga Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menjadi momen krusial bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya bersama timnas Indonesia. Dengan absennya Martin Paes karena akumulasi kartu, kesempatan Emil untuk menjalani debut di laga resmi semakin terbuka. Ini akan menjadi ujian besar bagi kiper yang memiliki pengalaman di Serie A Italia, terutama mengingat tekanan bermain di depan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari sudut pandang strategi tim, rotasi di posisi penjaga gawang bisa menjadi langkah yang tepat. Meskipun Paes sebelumnya dipercaya sebagai kiper utama, performanya dalam laga melawan Australia menuai kritik. Emil, dengan pengalaman bermain di level tinggi, memiliki potensi untuk memberikan kestabilan di bawah Mistar. Jika ia mampu tampil baik, persaingan di posisi kiper timnas Indonesia akan semakin ketat, yang tentu menguntungkan tim secara keseluruhan. Laga melawan Cina bukanlah pertandingan yang mudah. Mereka memiliki pemain berkualitas dan pengalaman di kompetisi Asia yang bisa menyulitkan Indonesia. Namun, dukungan supporter di SUGBK akan menjadi faktor tambahan yang bisa meningkatkan semangat para pemain, termasuk Emil. Jika ia mampu tampil tenang dan solid, ini bisa menjadi awal yang baik bagi karirnya di timnas Indonesia. Keberhasilan Emil dalam debutnya juga bisa menjadi sinyal bahwa naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia memberikan dampak positif. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung, diharapkan kualitas tim nasional semakin meningkat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Emil bisa beradaptasi dengan gaya permainan tim dan membangun chemistry dengan rekan-rekannya di lini pertahanan. Pada akhirnya, debut Emil Audero di laga melawan Cina akan menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Jika ia tampil gemilang dan membawa Indonesia meraih hasil positif, kepercayaan publik terhadapnya akan semakin meningkat. Namun, jika ia kesulitan beradaptasi, ini bisa menjadi tantangan baru bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menentukan strategi untuk pertandingan selanjutnya. Jadwal terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret 2025, skuad Garuda menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga yang menentukan peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Hasil pertandingan terbaru. Dalam pertandingan tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak 1-5. Meskipun demikian, semangat para pemain tidak luntur. Pada laga berikutnya, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025, timnas Indonesia berhasil bangkit dan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Gol kemenangan dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24, yang membuat para supporter di stadion bersorak gembira. Hasil tersebut menempatkan timnas Indonesia di peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Meskipun masih tertinggal dari Australia yang berada di posisi kedua, peluang untuk lolos ke putaran keempat tetap terbuka, terutama jika mampu meraih hasil maksimal di 2 laga tersisa. Skenario lolos ke babak berikutnya. Dalam sistem kualifikasi ini, 2 tim teratas di grup akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan untuk berjuang di putaran keempat. Oleh karena itu, mempertahankan posisi keempat atau bahkan naik ke posisi ketiga akan sangat penting bagi timnas Indonesia. Saat ini, selisih poin dengan Australia yang menempati posisi kedua masih cukup tipis, hanya 2 poin. Jika timnas Indonesia bisa memenangkan 2 laga terakhir, peluang naik ke peringkat kedua tetap ada, meskipun bergantung pada hasil pertandingan tim lain di grup ini. Jadwal 2 laga terakhir. Timnas Indonesia masih harus menghadapi 2 lawan tangguh, yaitu Cina dan Jepang, pada bulan Juni 2025. Berikut jadwal pertandingannya.
5 Juni 2025. Indonesia versus Cina, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 10 Juni 2025. Jepang versus Indonesia, Stadion Nasional Tokyo, Jepang. Pertandingan melawan Cina akan menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menambah poin, terutama dengan dukungan penuh dari para supporter di kandang sendiri. Sementara itu, laga tandang ke Jepang akan menjadi tantangan berat, mengingat Jepang adalah salah satu tim terkuat di Asia dan sering tampil di Piala Dunia. Harapan dan tantangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap optimis dengan peluang timnya. Ia menegaskan bahwa tim akan bekerja keras untuk memaksimalkan 2 laga terakhir dan berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Kluivert juga menyatakan bahwa para pemain semakin percaya diri setelah kemenangan atas Bahrain dan siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan berikutnya. Di sisi lain, tantangan terbesar bagi timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi permainan. Kemenangan melawan Bahrain membuktikan bahwa tim ini bisa bersaing, tetapi menghadapi tim sekelas Cina dan Jepang akan membutuhkan strategi yang lebih matang serta performa terbaik dari setiap pemain. Jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Cina, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan di posisi 4 besar. Namun, laga melawan Jepang akan menjadi ujian akhir yang menentukan. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka mampu mengukir sejarah dengan melaju ke babak berikutnya? Semua akan terjawab dalam 2 pertandingan mendatang. Lebih lanjut, timnas Indonesia berada dalam situasi yang menantang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun mengalami kekalahan telak dari Australia, kemenangan atas Bahrain membuktikan bahwa skuad Garuda masih memiliki daya juang untuk bersaing di level ini. Saat ini, posisi keempat di grup masih memungkinkan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Tetapi perjuangan belum selesai. 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian berat. Cina bukan lawan yang mudah, tetapi bermain di kandang sendiri memberi keuntungan bagi Indonesia. Jika mampu meraih 3 poin, peluang untuk bertahan di zona playoff semakin besar. Sementara itu, laga tandang melawan Jepang adalah tantangan terbesar. Jepang adalah tim raksasa Asia dengan pengalaman panjang di Piala Dunia, sehingga Indonesia harus bermain dengan strategi yang disiplin dan efektif untuk mencuri poin. Patrick Kluivert dan timnya harus memastikan bahwa skuad tetap fokus dan tidak kehilangan momentum. Konsistensi permainan menjadi kunci utama agar tidak hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan benar-benar menunjukkan kualitas yang bisa bersaing di level tertinggi Asia. Dukungan penuh dari para supporter di GBK pada laga melawan Cina juga bisa menjadi faktor pembeda. Dengan semangat juang dan strategi yang tepat, peluang untuk melangkah ke putaran berikutnya tetap terbuka. Indonesia memang bukan favorit di grup ini, tetapi sepak bola selalu penuh kejutan. Jika para pemain bisa tampil maksimal dan menjaga mental bertanding, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menulis sejarah baru dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar tim pelengkap di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menghadapi lawan-lawan berat, skuad Garuda tetap punya peluang untuk melangkah lebih jauh. Kekalahan bukan akhir segalanya, justru itu adalah bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Kemenangan atas Bahrain menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan semangat juang, tidak ada yang mustahil. Kini, saatnya menatap 2 laga terakhir dengan keyakinan penuh. Bermain di kandang melawan Cina adalah kesempatan emas untuk meraih 3 poin.